Sebelum lanjut episode 105-108 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Mantan pacar. Episode 105. Yang kaget adalah mantan pacar Lara Jean, Conrad Lee. Dia mendengar bahwa Lara telah membuka toko di City Square, jadi dia datang menemuinya dengan pikiran untuk kembali bersama. Conrad tidak bisa melupakan Lara karena dia memiliki sosok yang baik. Namun, begitu Conrad keluar, dia melihat Richard Cannon mengendarai BMW 7. Meski mobilnya tidak mewah, tapi pengetahuannya tentang mobil cukup bagus. Dia cepat mengakui bahwa mobil Richard adalah model teratas di BMW 7 series. Kapan Richard menjadi kaya? Dia sangat terkejut sehingga dia pikir dia salah melihat, tapi ternyata tidak. Itu benar-benar pecundang, Richard Cannon, yang telah mengambil uang dari tanah. Butuh 1 menit penuh baginya untuk kembali sadar, tetapi dia langsung bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang ini seharusnya tidak mampu membeli mobil semahal itu bahkan jika dia mengambil uang dari tanah. Dimungkinkan untuk mengambil puluhan ribu dolar, tetapi apakah mungkin untuk mengambil jutaan dolar? Benar-benar mustahil. Conrad berjalan ke toko Lara dengan keraguan di benaknya dan tiba-tiba teringat dia memposting foto di media sosial, dengan keterangan bahwa BMW 7 series tanpa plat di foto itu milik ayahnya. Seharusnya tidak yang ini, kan? Jika ya, apakah itu berarti dia baru saja menjadi putra Richard? Conrad marah. Pada saat ini, Lara secara kebetulan keluar dari kantor Yolanda. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kami sudah putus. Apa yang kamu lakukan di sini? Lara, jangan berkecil hati. Aku dengar kamu menjalankan bisnis jadi aku datang ke sini untuk menemuimu, untuk melihat apakah ada yang perlu kamu bantu. Kata Conrad. Conrad sangat senang melihat Lara seolah-olah itu seperti pertemuan pertama mereka. Dia masih cantik seperti dulu. Dia lupa fakta bahwa dia adalah mantan pacarnya. Tidak perlu. Sebaiknya kau pergi secepat mungkin. Aku tidak ingin melihatmu. Lara dengan dingin menggelengkan kepalanya dan berpikir, apakah kamu bercanda? Terakhir kali kamu meninggalkanku sendirian di restoran Zelda, dan sekarang kamu ingin aku kembali padamu. Bagaimana mungkin? Hei, Lara, jangan pergi. Hei, aku akan memberitahumu sesuatu yang besar, Lara. Conrad meraih Lara dan tidak melepaskannya. Lara dengan marah berteriak, lepaskan aku. Lara, dengarkan aku. Aku melihat yang kalah, Richard, mengendarai BMW. Apa menurutmu aku salah melihatnya? Conrad masih merasa sulit untuk percaya. Itu dia. Laras mencemooh. Mobil itu milik Yolanda. Yolanda baru saja mengakuinya sebelumnya. Bagaimana bisa Richard punya mobil? Apa? Mobil Yolanda? Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa pecundang itu bisa mengendarai mobil yang begitu mahal. Hei, Lara, jangan pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Conrad tiba-tiba mengerti. Ternyata pria ini benar-benar hidup dari seorang wanita. Conrad begitu iri. Lara tidak repot-repot menjawabnya dan dia langsung pergi ke tokonya. Tentu saja, Conrad tidak bersedia menyerah. Dia dan Lara telah putus selama beberapa hari dan dia merasa kesepian. Dia berpikir mungkin malam ini dia dan Lara bisa. Jangan ikuti aku. Lara sangat marah. Wow, Lara, tokomu bagus sekali. Kenapa kamu punya banyak uang dalam waktu sesingkat itu? Conrad terkejut. Apakah Lara benar-benar disimpan sebagai wanita simpanan? Jika tidak, akan memakan biaya setidaknya 70 atau 80 ribu dolar untuk hanya menutupi sewa dan semua biaya lainnya. Itu bukan urusanmu. Pacarku memberikannya padaku. Lara senang mendengar komentarnya, tetapi dia merasakan kekecewaan di hatinya dan berpikir, Kenan, tolong jangan marah padaku. Jangan abaikan aku. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Lara berada dalam dilema. Dia berpikir untuk mengambil gambar yang lebih seksi setelah kembali nanti. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur Kenan. Conrad tidak senang. Lara sangat cantik. Siapa yang mengambil keuntungan darinya? Dia menolak untuk pergi. Lara sangat frustrasi dan berpikir, apakah kamu bercanda? Aku punya pacar sekarang. Apakah kamu masih ingin merayuku? Lara mencemooh. Setelah kembali ke rumah, Richard berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang dilakukan Gracia di sentral kota saat ini. Apakah dia tidur nyenyak? Apakah dia bertemu dengan teman-temannya? Apakah dia akan diganggu? Dia benar-benar tidak bisa tidur jadi dia segera bangun dan menelepon Betty, memberitahu dia untuk memesan penerbangan paling cepat ke Central City. Betty, tentu saja, dengan sopan meminta tuan muda untuk menunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Betty menelepon dan mengatakan bahwa dia telah memesan tiket kelas 1 untuknya. Richard menghela nafas lega. Dia segera mengemasi beberapa pakaian, dan pergi ke bandara. Richard belum pernah naik pesawat sebelumnya, terutama kabin kelas 1. Dia bahkan berpikir apakah dia akan mempermalukan dirinya sendiri nanti.
Namun, ketika dia tiba di bandara, dia menyadari bahwa Betty sudah menyelesaikan semua penting. Seseorang bahkan datang untuk menyambutnya dan bahkan membawanya ke kabin kelas 1 yang nyaman. Richard berbaring dan makan sesuatu, lalu memejamkan matanya dengan nikmat. Sabrina Yalden, yang juga berada di kabin kelas 1, sedikit terkejut dengan perilaku Richard. Apakah ini pertama kalinya orang ini naik pesawat? Agak lucu. Dia pikir. Dia segera membagikannya di media sosialnya, saya sangat terkejut. Saya baru saja melihat seseorang di kabin kelas 1 minum 3 cangkir cola berturut-turut. Begitu dipublikasikan, langsung ada komentar. Apa? Minum cola di kabin kelas 1. Siapa dia? Apa dia pikir dia ada di KFC? Mungkin dia belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan ingin minum cola agar uangnya berharga. Haha, aku ingin tertawa. Sungguh aneh. Sabrina terus memposting. Dia benar-benar bertemu dengan orang aneh. Gracia sudah tiba di Central City dan dia sangat senang melihat teman sekelasnya. Dia tidak akrab dengan teman sekelas ini dan hanya bertemu dengannya beberapa kali. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan memandang rendah dirinya seperti yang dilakukan Kendra Wendell. Gracia menghela napas lega. Tampaknya perjalanan impulsif ke Central City ini akan sepadan. Teman sekelasnya, Susan Sun mengajak Gracia makan terlebih dahulu, tetapi dia terkejut melihat Gracia sendirian. Gracia, kamu tidak muda lagi. Kapan kamu akan mencari pacar? Tanya Susan penasaran. Pacar. Sesosok muncul di benak Gracia. Itu adalah Richard Cannon. Dia dulu milikku. Tapi sekarang dia menjadi pacar orang lain. Aku punya satu. Gracia tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Lalu kenapa dia tidak ikut denganmu? Dia sedang sibuk. Gracia menghela nafas dalam hatinya. Mungkin dia sedang bersama Zelda saat ini. Tidak peduli seberapa sibuknya dia tidak boleh membiarkan pacarnya datang ke sini sendirian. Pacarmu sama sekali tidak peduli denganmu. Susan menggelengkan kepalanya. Itu harus benar. Dia tidak melihat senyum di wajah Gracia. Sebaliknya, matanya redup. Jelas, pacar ini tidak memperlakukannya dengan baik. Apakah dia kaya? Susan terus bertanya. Gracia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah Richard kaya? Ya, mungkin, tapi uang itu milik Zelda. Gracia menghela nafas dan berkata, tidak. Dia tidak kaya dan tidak peduli padamu. Apa gunanya punya pacar seperti itu? Cepat putus dengannya, kata Susan. Aku sudah terbiasa. Gracia menggelengkan kepalanya. Susan tidak bisa berkata-kata. Betapa tidak berdayanya dia untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Susan berencana untuk mentraktir Gracia makanan yang enak, jadi dia berhenti menyebutkan masa lalu Gracia yang menyedihkan. Setelah tiba di restoran, mata Gracia sedikit linglung. Dia bertanya-tanya, apakah Richard akan kembali ke rumah Zelda saat ini? Apakah mereka melakukan sesuatu? Gracia menghela nafas memikirkannya. Saya juga memiliki sosok yang baik, tetapi mengapa dia tidak menyentuh saya selama bertahun-tahun? Ketika Richard keluar dari bandara, dia langsung menelepon Betty dan bertanya tentang Gracia di mana. Betty secara singkat menyatakannya kepadanya, dan Richard mengingatnya. Saat itu hampir tengah malam dan dia merasa sedikit mengantuk. Namun demikian, Betty telah mengatur hotel, dan bahkan ada mobil untuk menjemputnya ketika dia mencapai bandara. Dia juga menantikan perjalanan ini. Dia bertanya-tanya apakah akan terjadi sesuatu antara dia dan Gracia. Namun, sebelum dia keluar dari bandara, Richard melihat banyak penggemar menunggu semacam selebriti. Nama selebriti itu tertulis di papan, tetapi Richard tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini sehingga dia tidak tahu siapa selebriti itu. Dilihat dari namanya, itu pasti seorang wanita. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari kerumunan. Richard melirik ke arah itu dan menemukan bahwa wanita ini adalah wanita cantik yang naik ke kabin kelas 1 bersamanya. Dia ternyata seorang selebriti, tidak heran dia dalam kondisi yang baik dan cantik. Beberapa waktu lalu, Richard pernah berpikir bahwa jika suatu hari dia menjadi kaya, dia akan menghabiskan uangnya untuk memproduksi film atau serial TV. Sekarang dia tiba-tiba melihat seorang selebriti, bisakah dia mulai membuat rencana untuk memenuhi mimpi ini? Memikirkan hal ini, Richard merasa geli. Namun, keinginan itu masih agak dibuat-buat. Dia harus setidaknya mempertimbangkan faktor-faktor lain terlebih dahulu. Richard melihat sebuah mobil di luar dan seseorang melambai padanya. Dia segera berjalan mendekat, tapi pengawal Sabrina mendorongnya ke samping dan berkata, apa yang kamu lakukan? Ini bukan mobilmu. Ini untuk Sabrina Yalden. Sabrina melirik Richard dan bersiap untuk masuk. Tapi Richard menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mobil ini dipesan olehku. Terus mengejar. Episode 106. Apakah kamu buta? Kamu memesan mobil ini. Pengawal itu memarahi Richard Cannon dan berhenti dia. Dia adalah seorang pengawal. Apakah dia akan membuat kesalahan sederhana seperti itu? Jika demikian,
bagaimana dia memenuhi syarat untuk menjadi pengawal? Itu benar. Orang ini melakukannya dengan sengaja, bukan? Meskipun dia seorang penggemar, dia tidak harus melakukannya sejauh ini. Sangat tidak tahu malu. Teriak salah satu fans Sabrina. Oh, apakah pria ini terlalu menyukai Sabrina Yalden? Jadi dia terus mengejarnya seperti ini. Tentu saja, baru-baru ini Sabrina cukup populer. Aku akan melakukan hal yang sama lain kali. Para penonton di sekitar meledak dalam diskusi, ada yang mengagumi dan ada yang meremehkan. Sabrina mengerutkan kening karena dia telah melihat banyak penggemar bertingkah seperti ini. Ketika dia berada di pesawat tadi, dia hanya berpikir bahwa Richard adalah orang yang tidak naik pesawat sebelumnya. Dia tidak membencinya, dia hanya berpikir itu menyenangkan dan lucu, tapi sekarang Richard datang dan mengatakan bahwa dia memesan mobil, Sabrina menjadi sedikit marah. Dia adalah pelanggan setia hotel tertentu di Central City. Selama dia datang ke Central City, hotel ini akan mengirim Benz untuk menyambutnya. Dia bahkan mengenal pengemudinya. Bagaimana itu bisa dipesan oleh dia? Tuan, jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, konsekuensinya akan Anda tanggung. Kata Sabrina. Dia terlalu lelah hari ini dan hanya ingin tidur, tetapi pria ini membuatnya sulit. Mobil ini benar-benar dipesan olehku. Aku punya nomor teleponnya. Richard siap meminta konfirmasi kepada Betty. Segera, Sabrina menyela Richard dengan marah, jangan membuatnya merepotkan. Jika Anda bersikeras bahwa Anda memesan mobil ini, saya akan bertanya kepada pengemudi ini. Dia harus tahu siapa yang seharusnya dia jemput, kan? Oke, kamu bertanya. Richard tidak peduli. Siapa yang Anda jemput, Tuan? Sabrina menatap pengemudi di dalam mobil. Tentu saja aku datang untuk menjemputmu. Sopir itu melirik Richard dengan jijik. Dia sudah ingin mengatakan sesuatu barusan. Hotel mereka adalah salah satu dari 10 hotel teratas di Central City dan bukan tempat yang bisa dibeli oleh rakyat jelata. Apakah kamu mendengar itu? Sabrina bahkan lebih marah. Bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu dengan ini? Orang. Aku memperingatkanmu. Pergi. Sang bodyguard memarahi dan langsung mengantar Sabrina masuk ke dalam mobil. Beberapa pengawal juga ikut duduk. Ayo pergi. Sabrina berkata dengan dingin. Sopir mulai mengantar Sabrina ke hotel. Dia melihat Richard melalui kaca spion dan mendengus. Richard menyentuh hidungnya dan berpikir, apakah ini berarti Sabrina berada di hotel yang sama denganku? Bukankah aku sudah memberitahumu? Orang ini berusaha mendapatkan perhatian Sabrina. Dia pasti mencoba menggoda Sabrina. Malu padanya. Itu benar. Kuncinya adalah menjadi tidak tahu malu untuk bisa begitu dekat dengan Sabrina. Aku benar-benar iri. Dia bahkan tidak punya akal sehat. Hotel tempat Sabrina menginap dengan biaya puluhan ribu dolar semalam. Bagaimana dia bisa membelinya? Aduh, pria tak tahu malu tidak terkalahkan di dunia. Para penonton di bandara langsung membenci Richard. Orang seperti apa mereka? Bagaimana mereka bisa menganggap ini sebagai cara untuk menggoda? Seberapa tebal saya bisa menggunakan metode semacam ini? Sangat sulit dipercaya bagi orang-orang itu untuk melihat saya seperti ini. Pada saat ini, ponsel Richard berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat nomor yang tidak dikenalnya. Ketika dia menjawab, sebuah suara hormat berkata kepadanya, "Halo, apakah itu Tuan Cannon? Mohon tunggu sebentar. Saya melihat Anda di pintu masuk, saya datang untuk menjemput Anda." Richard melihat sekeliling dan melihat sebuah Rolls-Royce melaju perlahan ke arahnya. Itu berhenti di depan. Dia. Itu Rolls-Royce. Apakah di sini untuk menjemputnya? Tanya salah satu penonton. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Rolls-Royce datang menjemputnya? Orang-orang di dekatnya terkejut. Mobil ini sangat indah. Mereka berpikir bahwa itu menyambut beberapa kesempatan besar. Bagaimana mungkin dia menunggu Richard, yang baru saja dipermalukan oleh Sabrina? Namun, detik berikutnya, mereka tercengang dan mulut mereka terbuka lebar sehingga mereka bisa memasukkan telur ke dalamnya. Seorang pria berjas keluar dari mobil dan mengambil barang bawaan Richard dengan hormat. Dia kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam bagasi dan membuka pintu untuk Richard. Ketika Richard masuk ke dalam mobil, pria itu langsung pergi seolah tidak ingin Richard menunggu 1 detik lagi. Rolls-Royce perlahan mengantar Richard keluar dari bandara. Selama seluruh proses, Richard puas karena dia diperlakukan dengan hormat dan layanannya sangat baik. Setelah beberapa detik, orang-orang yang menyaksikan adegan ini sadar, tetapi masih banyak orang yang tercengang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Serius. Sabrina adalah bintang yang populer dan hotel hanya mengirim kendaraan kelas S-Benz untuk menjemputnya, sementara orang ini, hotel sebenarnya mengirim Rolls-Royce. Apakah dia tamu yang lebih terhormat daripada Sabrina? Ini tidak mungkin. Dijemput oleh Rolls-Royce adalah hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh VIP tertinggi di hotel. Dia benar-benar harus menikmatinya. Jadi mobil yang tadi benar-benar bukan untuknya.
Dia punya Rolls-Royce yang lebih berkelas untuk diduduki. Untuk orang dengan statusnya, bagaimana dia bisa duduk di mobil Benz S-Class yang bermutu rendah seperti itu? Aku ingin tahu bagaimana reaksi Sabrina jika dia tahu ini. Haha, aku juga ingin tahu. Tapi, aku lebih tertarik untuk mengetahui siapa dia. Dia sangat keren. Sebuah Rolls-Royce datang menjemputnya. Aku sangat iri. Mobil ini sangat bagus. Saat duduk di dalam mobil, kesan pertama Richard adalah mewah, tenang, dan sangat nyaman. Ini benar-benar berbeda dari BMW seri 7 milik Richard. Saking menyenangkannya, Richard pun tergoda untuk membeli mobil seperti ini. Namun, ketika ide itu muncul, Richard menggelengkan kepalanya. Lebih baik menunggu sampai alun-alunnya menjadi menguntungkan, lalu dia akan menggunakan uangnya sendiri untuk membelinya. Tuan Cannon, kami mohon maaf mengirim mobil ini untuk menjemput Anda ketika tidak sesuai dengan status Anda. Kami harap Anda tidak keberatan. Sopir menunjukkan sedikit kesopanan. Richard menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah tidur nyenyak, dia akan pergi mencari Gracia besok. Segera, mobil tiba di sebuah hotel bintang 5. Hampir sama dengan hotel ibunya, keduanya sangat mewah. Ketika mobil tiba di pintu masuk utama, pria itu turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk Richard. Richard tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih. Aku akan pergi ke kamar sendiri. Kamu bisa pergi dulu dan istirahat." Richard keluar dari mobil, membuka bagasi, mengeluarkan ranselnya, dan langsung masuk. Sudah larut, dia tidak ingin merepotkan pengemudi. Sopir itu terkejut. Richard sudah keluar dari mobil dan memasuki hotel sendirian. Dia kagum dan berkata, "Tuan Cannon benar-benar santai. Dia jauh lebih baik daripada anak-anak kaya lainnya. Saya sangat beruntung bisa menjemputnya." Begitu Richard menunjukkan identitasnya ke meja depan. Resepsionis dan petugas segera memimpin jalan ke kamarnya. Namun, Richard mengambil kartu kamarnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak apa-apa, aku akan naik sendiri. Terima kasih," kata Richard. Betty telah memesan kamar presidensial untuknya. Dia naik lift. Sementara itu, Sabrina baru saja keluar dari lift. Dia selalu tinggal di presiden suite setiap kali dia berada di hotel ini. Oleh karena itu, dia berjalan menuju ruangan itu secara alami dan pada saat ini, ponselnya berdering. Itu adalah manajernya. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah sampai?" Manajernya bertanya. "Berantakan. Apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini?" Tanya manajernya. Di masa lalu, ada semua jenis penggemar yang Sabrina akan bertemu. Tentunya, harus ada beberapa eksentrik hari ini juga. "Iya, saya bertemu orang yang membuat saya marah," kata Sabrina. "Oh. Iya. Seseorang di kabin kelas 1 terus meminum cola. Tidak apa-apa, tapi aku tidak menyangka dia akan mencuri mobilku saat dia keluar dari bandara," kata Sabrina. "Sungguh aneh. Biarkan pengawal memberinya pelajaran," kata manajer. "Lupakan saja. Dia cukup menyedihkan. Mungkin dia menyukaiku, jadi dia membeli tiket kelas 1 untuk berada di penerbangan yang sama denganku. Dia mungkin sudah menghabiskan semua tabungannya. Tapi, dia mencoba menggodaku dengan mencuri mobilku dan inilah yang membuat saya sangat jijik. Saya tidak ingin membicarakan orang ini. Dia hanya fanboy yang tidak punya otak." Sabrina pergi ke pintu kamarnya dan mengeluarkan kartu kamar. "Kamu akan terbiasa. Perusahaan memintaku untuk membantumu melihat naskah, aku akan melakukannya sekarang. Kamu harus menghadiri pesta malam besok, tidur lebih awal, dan aku akan meneleponmu besok," kata manajer. "Baik," jawab Sabrina. Setelah Sabrina menutup telepon, dia melihat seseorang datang dari sudut matanya saat dia membuka pintu. Dia segera mengerutkan kening. "Kenapa dia lagi? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu gila? Jika kamu terus begini, aku akan memanggil polisi." Sabrina memperingatkannya. Bagaimana bisa ada penggemar yang tidak punya otak? Apakah orang ini cabul? Menginap di suite. Episode 107. Sabrina Yalden tercengang. Richard Cannon memiliki kartu akses ke Presidential Suite. Harga satu malam menginap di suite ini adalah $58.000. Sabrina berpikir bahwa dia telah salah melihat. Namun, Richard sudah masuk. Setelah berdiri di sana dalam keadaan linglung selama beberapa detik, Sabrina mengerutkan kening. Dia berada di kabin kelas 1 bersamanya. Dia telah minum kok berkali-kali untuk menarik perhatiannya. Yah, perilaku anehnya memang menariknya. Dia bahkan mencoba merebut tumpangannya setelah turun dari pesawat. Jelas bahwa dia mencoba mendekatinya. Sayangnya, dia melakukannya dengan cara yang tidak disukainya. Dia tidak bertobat setelah Sabrina mengungkap motifnya. Dia datang ke hotel yang sama seperti dia, dan bahkan tinggal di dekat kamarnya. Apakah dia tahu berapa biaya untuk menghabiskan malam di tempat ini? Berapa lama dia harus menyimpan uang untuk membeli ini?
Aku khawatir orang ini benar-benar cabul. Dia tergila-gila pada selebriti. Saya harus berhati-hati. Sabrina pikiran. Sabrina membuka pintu dengan kartu akses dengan hati-hati. Kemudian, dia segera menguncinya dan meletakkan kursi di belakang pintu untuk mencegah Richard masuk. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Sabrina tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki penggemar yang begitu gila. Well, mari kita lihat apakah kamu masih mampu untuk tinggal di sini satu malam lagi. Pikir Sabrina. Menginap di sini selama 2 malam akan menelan biaya lebih dari $100.000. Sabrina merasa tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini lagi. Dia hanya perlu menanggungnya selama 1 malam. Sabrina mandi dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Meskipun dia perlu istirahat yang baik sebelum pesta besok, dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia kesal dengan Richard. Dia menghubungi manajernya melalui WhatsApp. Orang aneh itu muncul lagi. Kata Sabrina. Apa? Hati-hati, Sabrina. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan padamu. Hubungi polisi jika perlu. Manajer itu menjawab. Mengerti. Sayangnya, bagaimana aku bisa memiliki penggemar seperti itu? Mengerikan sekali. Kata Sabrina. Sabrina, kamu sangat populer akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang menyukaimu. Dikelilingi oleh beberapa orang mesum. Tapi, itu tidak masalah. Tipe orang seperti ini jelas bukan orang kaya. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal selama 1 malam. Kurasa dia menangis di kamar karena uangnya yang hilang setelah pamer padamu. Haha. Yah, baguslah kalau dia menangis. Dia sangat mesum. Menakutkan sekali. Kata Sabrina. Setelah berbicara dengan manajernya, Sabrina dalam suasana hati yang baik sekarang. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Richard pasti akan pergi besok karena dia tidak mampu tinggal di sini lagi. Haha, orang mesum. Yah, kurasa dia melihat fotomu di kamar mandi sekarang karena dia sangat menyukaimu. Manajer menggoda Sabrina. Apakah itu mungkin? Seru Sabrina. Dia merinding setelah mendengar apa yang dikatakan manajernya. Tentu saja. Ini kesempatan yang sangat langka baginya untuk tinggal di kamar presidensial. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, kan? Manajer melanjutkan. Hei, berhenti mengatakan itu. Menjijikkan. Kata Sabrina. Dia tidak ingin membicarakannya lagi. Setelah bangun pagi-pagi, Richard menelepon Betty. Dia menemukan bahwa Gracia Jordan mengambil pelajaran di perusahaan teman sekelasnya. Richard sudah tahu di perusahaan mana Gracia bekerja. Namun, haruskah dia mengunjunginya? Mungkin tidak pantas jika Richard pergi ke kantor untuk menemuinya. Setelah memikirkannya lama, Richard memutuskan untuk mengunjungi perusahaan di dekat kantor. Setelah itu, Richard mandi sebelum keluar. Dia melihat seorang pelayan mengirim sarapan ketika dia membuka pintu. Sabrina, yang mengenakan piyama, membuka pintunya dan mengulurkan tangannya untuk menerima nampan. Sarapan yang disajikan di Hotel Bintang 5 tampak sangat lezat. Richard sedikit lapar. Karena itu, dia menatap makanan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Tindakannya diperhatikan oleh Sabrina. Dia berpikir, oh well, sepertinya dia belum pernah tinggal di kamar presiden sebelumnya. Sabrina kesal dengan perilakunya. Dia memberikan sarapan kepada pelayan dan berkata, tolong berikan makanan padanya. Minta dia pergi setelah makan. Pelayan itu tercengang. Kemudian, pelayan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sarapan ini milikmu. Kami telah menyiapkan 1 set sarapan untuknya. Manajer telah meminta mereka untuk menyiapkan sarapan terbaik untuk Richard. Ada total 13 cucian piring. Mereka bahkan harus merebus konsome sebelumnya. Karena itu, sarapannya belum siap. Ada perbedaan besar antara 2 set sarapan ini. Oh, ada set sarapan lain untuknya. Apakah lebih baik dari punyaku? Yah, set sarapanku adalah disesuaikan. Tolong berikan saja sarapanku padanya. Aku tidak mau makan lagi setelah melihatnya menatap sarapanku. Kata Sabrina. Dia segera menutup pintu. Ini benar-benar menjijikkan. Dia pasti benar-benar melakukan sesuatu sambil melihat fotoku tadi malam. Dia pikir. Silakan pergi setelah makan. Dia pikir. Pelayan bergegas untuk meminta maaf kepada Richard, yang merupakan VIP hotel, maafkan saya. Tidak apa-apa. Richard dengan santai mengambil sandwich di piring dan memasukkannya ke mulutnya. Pelayan itu tercengang. Dia berkata, Tuan, kami sedang menyiapkan 1 set sarapan untuk Anda. Tolong tunggu sebentar. Tidak apa-apa, aku akan makan ini. Aku masih ada yang harus dilakukan. Tolong berikan dia sarapanku kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Richard berjalan ke lift. Dia tidak punya waktu untuk menunggu sarapannya. Pelayan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Berjalan kembali ke dapur. Setelah sebentar, dia mendorong gerobak untuk mengirim sarapan ke Sabrina.
Sabrina membuka pintu ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Sabrina kaget saat melihat begitu banyak piring di gerobak. Rasa bangga pun muncul karena bahan-bahan untuk breakfast set ini jauh lebih mahal dari yang sebelumnya. Yah, aku harus diperlakukan seperti ini karena aku selalu tinggal di hotel ini. Juga, saya artis terkenal, pikir Sabrina. Halo, ini, sapa pelayan itu. Hei, apakah kamu menyiapkan ini sebagai permintaan maaf padaku? Yah, tidak apa-apa. Tolong pastikan itu bukan hanya siapapun dapat memesan kamar di hotel ini, saya merasa terancam oleh penggemar gila itu. Tolong kuatkan keamanan juga. Mulai sekarang, tolong siapkan sarapan untukku sesuai standar ini. Kata Sabrina. Kemudian, dia membawa sarapan dengan gembira ke dalam kamar. Nafsu makannya meningkat ketika dia melihat berbagai makanan disiapkan. Dia harus menikmati ini sesegera mungkin. Wow, minuman ini sangat enak. Seru Sabrina. Dia tidak lagi dalam suasana hati yang buruk. Dia terus menikmati sisa sarapannya. Sebagai artis terkenal, ini yang harus saya makan. Dia pikir. Sebuah pusat perbelanjaan di Central City. Susan Sun keluar dengan Gracia Jordan. Gracia masih ragu-ragu apakah akan mengikutinya ke kamar dagang malam ini karena dia belum selesai belajar. Susan mengatakan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk memperluas jaringan sosialnya karena akan sangat membantu karirnya di masa depan. Meskipun Susan berusaha menjaga Gracia, dia masih enggan karena dia di sini untuk belajar dan terhubung dengan lebih banyak orang. Dia tidak menyangka akan menghadiri acara di kamar dagang. Dia bahkan tidak memiliki pakaian yang cocok untuk acara tersebut. Gaun malam, sepatu hak tinggi, dan perhiasan akan dengan mudah menghabiskan biaya ribuan dolar. Dia tidak punya banyak uang. Hei, kurasa aku tidak akan pergi. Gracia berkata setelah berpikir sejenak. Tolong hadiri saja dan jangan khawatir tentang hal lain. Saya akan menyiapkan gaun malam dan hal-hal lain untukmu. Kata Susan. Susan menghela napas. Dia bisa melihat melalui Gracia. Dia tahu persis mengapa dia ragu-ragu. Untungnya, tinggi mereka hampir sama. Meskipun bentuk tubuhnya tidak sebagus Gracia, dia seharusnya masih bisa memakai gaunnya. Gracia ragu-ragu sejenak karena dia merasa tidak pantas melakukan ini. Tidak masalah. Kamu harus terhubung dengan lebih banyak orang sehingga kariermu akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika tidak, bagaimana kamu memiliki kesempatan untuk berhasil? Banyak bos besar yang akan menghadiri acara malam ini. Bukan acara yang sangat besar, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan beberapa koneksi lagi. Susan meyakinkan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Gracia akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke. Terima kasih." Ah, jangan. Kita semua wanita bisnis. Kita harus saling membantu. Ayo pergi sekarang. Aku akan pilihkan kalung untukmu. Kata Susan. Kemudian, dia mengajak Gracia untuk menyewa satu set perhiasan. Perhiasan itu terlalu mahal, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyewanya. Itu saja harganya sekitar beberapa ribu dolar. Susan dekat dengan pemilik toko karena dia sering menyewa perhiasan di sini. Lagi pula, terlalu mahal untuk membelinya. Keduanya masuk ke dalam toko. Setelah menyapa bos, mereka mulai memilih beberapa perhiasan. Gracia masih merasa terlalu mahal untuk membayar ribuan dolar untuk menyewa perhiasan hanya untuk satu malam. Dia benar-benar tidak mampu membelinya. Setelah melihat mereka sebentar, Gracia akhirnya mengambil sebuah kalung. Susan mengetahui bahwa Gracia memilih kalung yang harganya hanya sekitar 1.000. Dia menghela nafas dan berkata, "Gracia, kamu harus mendapatkan pacar baru." Dia merasa Gracia sangat hemat karena pacarnya tidak kaya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membayar 50 atau 60 ribu dolar untuk sebuah kalung jika pacarnya kaya. Apakah saya akan menolak? Episode 108. Gracia Jordan tercengang setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Susan Sun. Apakah Susan memintanya untuk mendapatkan pacar baru? Gracia menghela nafas dan berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan pacar baru? Richard dan Zelda sudah tinggal bersama. Apa aku masih punya hak untuk mendapatkan pacar baru? Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia merasa bahwa Richard berbeda sekarang. Dia telah berubah. Saat itu, dia tidak akan melakukan interaksi fisik dengannya di tempat tidur sama sekali bahkan ketika mereka tidur di ranjang yang sama. Namun, baru-baru ini dia memergokinya sering melihat tubuhnya, seperti yang dilakukan pria lain. Apakah saya akan menolak Richard jika dia ingin berhubungan seks dengan saya? Pikir Gracia. Gracia telah menantikannya sejak dia berusia 15 tahun. Namun, dia tidak yakin apa yang sebenarnya dia inginkan sekarang setelah kecewa beberapa kali. Namun, dia tidak ingin melepaskannya. Menjadi tahun lebih tua dari Richard, Gracia merasa bahwa dia harus merawatnya. Kenapa kamu tidak melakukannya?
Gracia, tolong jangan biarkan dirimu terlalu menderita. Lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu hanya membayar $1.000 untuk kalung itu. Jenis kalung ini tidak cocok untukmu. Semua, kata Susan dengan sungguh-sungguh. Saya pikir itu terlihat bagus. Ucap Gracia pelan. Meskipun tidak seindah yang menghabiskan puluhan ribu dolar semalam, itu masih terlihat bagus. Apa bagusnya? Kamu harus memakai kalung yang harganya ratusan ribu dolar. Kata Susan. Ini benar-benar cukup baik. Gracia mengulangi kata-katanya. Gracia mengerti apa yang dimaksud Susan dengan memintanya mencari pacar yang kaya. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya. Mengapa dia begitu menderita? Ada banyak pria yang mengejarnya saat itu di sekolah. Namun, Gracia merasa bahwa dia seharusnya tidak mencari pacar lain karena dia adalah istri Richard sekarang. Dia bahkan tidur dengannya di ranjang yang sama setiap hari. Betapa rumitnya, dia pikir. Gracia telah bertahan untuk waktu yang lama. Namun, kelemahan Richard membuatnya tidak bisa bertahan selama 2 tahun terakhir. Dia ingin putus dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Richard akan berubah begitu tiba-tiba. Dia tampil lebih jantan sekarang. Gracia, sangat mudah bagiku untuk mengetahui apakah kamu menjalani kehidupan yang baik. Yah, meskipun aku belum pernah bertemu denganmu. Pacar, saya merasa kecewa padanya setiap kali saya melihat Anda menderita dalam hidup. Aku tidak akan membiarkan diriku menjalin hubungan dengan pria seperti itu. Bahkan untuk 1 hari pun. Gracia, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah pacarmu memberimu uang saku? Susan bertanya dengan nada serius. Mengapa dia perlu memberi saya uang? Meskipun saya tidak menghasilkan banyak, saya merasa saya punya cukup uang. Dia tidak perlu memberi saya uang saku. Gracia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan, biaya kuliah tahunan Richard dibayar oleh Gracia. Maksudmu dia tidak memberimu uang? Ya Tuhan. Kenapa kamu masih menjalin hubungan dengannya? Susan terkejut. Apakah Gracia masih perlu merawat suaminya? Saya tidak bisa membayangkan ini. Bagaimana bisa seorang pria begitu mengandalkan wanitanya? Ini sangat tidak tahu malu. Pikir Susan. Jangan terlalu keras. Gracia berkata sambil segera menutup mulut Susan dengan tangannya. Gracia, apa yang kamu inginkan darinya? Apakah dia sangat baik di ranjang? Kata Susan dingin. Setelah mendengar ini, Gracia langsung tersipu. Dia tidak tahu tentang ini. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menyentuh secara tidak sengaja ketika tidur bersama di tempat tidur di malam hari. Gracia bisa merasakan bahwa dia memiliki tubuh yang berotot. Apalagi Richard biasanya jogging ke sekolah setiap pagi. Dia memiliki stamina yang sangat bagus. Meskipun Richard tidak memiliki pengalaman dalam seks sama sekali, Gracia merasa bahwa dia akan baik-baik saja di tempat tidur. Berhenti bicara omong kosong. Gracia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia takut Susan akan membahas topik ini lebih dalam jika mereka terus membicarakannya. Gracia tidak memiliki pengalaman seksual sama sekali sehingga dia mungkin tidak mengerti apa yang coba dikatakan Susan. Omong kosong apa? Nah, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Tolong beritahu aku, kata Susan. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Dulu aku mengira dia bukan pria yang baik. Tapi, aku merasa dia berubah baru-baru ini. Kata Gracia. Kenangan tentang Richard yang muncul di depan pintu kelas setelah potong rambut melintas kembali di benaknya. Dia merasa bahwa dia terlihat sangat tampan. Gracia tidak bisa menahan tawa. Susan terkejut ketika dia melihat ini. Apakah dia Fangirling karena wajahnya yang tampan? Nah, bisakah dia menghasilkan lebih banyak uang dengan ketampanannya? Jawabannya tidak, kecuali dia menerima uang dari wanita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Susan, Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak mengandalkanku. Dia bekerja sangat keras. Dia bekerja paruh waktu di restoran dan di agen properti. Oh, dia bahkan mendapat pekerjaan paruh waktu di restoran dan di agen properti. Pekerjaan waktu di alun-alun baru-baru ini. Aku tidak tahu dia adalah orang yang pekerja keras sebelumnya. Pada akhirnya, Gracia tertinggal. Dia telah melewatkan banyak hal karena kekecewaannya pada Richard selama bertahun-tahun. Pekerjaan paruh waktu. Apakah dia tidak memiliki pekerjaan penuh waktu? Susan terkejut. Tidak, dia masih stu. Kata Gracia. Apa dia masih belajar bekerja? Tahu nggak, ini cuma alasan buat cowok yang nggak mau kerja. Pacar kamu cowok yang akan mengandalkan wanita saja. Kata Susan langsung. Hei, jangan katakan itu. Gracia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Yah, aku tidak ingin membicarakan pacarmu lagi. Tapi, kurasa lebih baik kamu mencari pacar baru. Jangan marah lagi. Silakan pilih kalung baru. Kata Susan. Tidak, aku akan mengambil yang ini. Gracia berkata sambil menggelengkan kepalanya lagi. Susan tidak tahu harus berkata apa.
Dia baru saja membayar tagihannya. Asisten toko melirik Gracia ketika dia berkata dia ingin menyewa kalung itu. Kemudian, asisten toko berkata dengan nada provokatif, temanmu telah menyewa yang seharga $13.000 per malam. Mengapa kamu tidak menyewa kalung yang lebih baik juga? Tidak, ini sudah cukup, kata Gracia. Tolong lihat lagi kalung yang tersedia di sini. Kamu pergi ke pesta dengan temanmu, kan? Lebih baik memakai kalung yang mahal. Lagi pula, temanmu memakai kalung seharga $10.000. Bukankah bedanya? Terlalu besar jika kamu memakai kalung murahan. Temanmu akan bersinar terang seperti berlian. Asisten toko berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas sarannya. Tapi aku akan tetap berpegang pada yang ini. Kata Gracia. Asisten toko memandang Gracia dengan jijik dan berpikir, tidak ada yang akan menyewa kalung ini senilai $1.000. Ini benar-benar buruk. Mengapa dia menghadiri makan malam jika dia sangat miskin? Gracia hanya bisa menghela nafas karena dia dipandang rendah oleh asisten toko. Dia membayar tagihan dengan kartu kreditnya. Dia bahkan perlu membayar deposit $30.000. Gracia tetap diam ketika dia berjalan keluar dari toko. Dia merasa tidak perlu menyewa kalung mahal karena dia akan memakainya hanya untuk satu malam. Selain itu, dia tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan sekarang. Dia masih berutang kepada Kenan $500.000. Dia tidak berani menghabiskan uangnya begitu saja. Gracia pulang bersama Susan dan disambut dengan pilihan gaun malam yang indah. Susan sering menghadiri pesta dan makan malam sehingga dia memiliki berbagai pakaian yang dimaksudkan untuk acara-acara khusus. Gracia memilih gaun malam yang sederhana. Karena gaun-gaun ini bukan miliknya, dia tidak ingin memaksakan. Setelah melihat pilihannya, Susan terdiam. Setelah itu, mereka berganti pakaian. Mereka tidak malu untuk berganti pakaian di depan satu sama lain karena mereka berdua. Wanita. Susan terkejut saat melihat sosok Gracia. Bagaimana mungkin pacar Gracia pantas mendapatkannya? Dia bahkan mengambil uang dari Gracia. Susan hanya bisa menghela nafas. Itu sangat sia-sia. Setelah berkemas, Susan mengantar Gracia ke hotel tempat acara diadakan. Beberapa mobil mewah terlihat sesampainya di hotel. Setelah turun dari mobil, mereka memasuki hotel. Sudah ada suasana yang hidup di venue. Meski acaranya tidak dimaksudkan untuk skala besar, namun banyak yang tetap menghadiri acara tersebut. Gracia sama sekali tidak mengenal siapapun. Untungnya, Susan membantu Gracia terhubung dengan beberapa orang sehingga dia dapat memperluas jaringannya. Setiap orang memiliki perusahaan mereka sendiri. Beberapa dari mereka mungkin memerlukan beberapa program pelatihan untuk karyawan mereka. Gracia bersyukur bahwa Susan memperkenalkannya kepada banyak pengusaha. Richard sedang berjalan-jalan di sekitar perusahaan Susan. Perusahaannya 5 kali lebih besar dari Gracia. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu di luar, dia memasuki gedung dan mencari Susan. Namun, staf mengatakan kepadanya bahwa Susan tidak ada di kantor. Richard terkejut. Dia berpikir, apa yang terjadi? Di mana dia? Dia menelepon Betty dan bertanya. Tuan muda, tolong tunggu sebentar. Kata Betty. Setelah menunggu kurang dari 1 menit, Betty menjawab, Tuan muda, Gracia menghadiri sebuah acara di Imperial Hotel.